Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimuliakan para pendengar sekalian di mana saja berada, sentiasa di bawah lindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa diberikan kesejahteraan zahir dan batin, kekuatan tubuh badan, kekuatan rohani, kekuatan beramal. Semoga Allah SWT sentiasa mencampakkan di dalam hati kita rasa takut untuk menderhakainya. Semoga Allah sentiasa meletakkan dalam hati kita perasaan suka mentaatinya. Allahumma amin. Hari ini insya Allah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpandukan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dengan begitu detail sekali oleh ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hari ini kita akan pelajari lagi satu rahsia di sebalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari segi tartib-tarkibnya. Tartib-tarkibnya. yakni tartib susunannya. Ini menarik sekali sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami menyembah, dan akan Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah, isti'anah. Didahulukan ibadah, barulah isti'anah. Mohon pertolongan, minta tolong, menyampaikan hajat. Apa rahsia? Ma asraru taqdimil ibadah ala isti'anah. Apakah rahsia disebutkannya al-ibadah lebih dahulu, baru kemudian al-isti'anah, iyyaka nasta'in. Ini yang kita akan pelajari. Kan dari situ nanti kita, bila kita mengerti rahsia didahulukannya ibadah atas isti'anah, kita akan dapat pelajaran yang sekaligus akan kita jadikan panduan, pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang patuh lagi taat.
Kalau pada siri-siri yang lepas saya telah jelaskan, walaupun hanya sepintas lalu, kenapa kalimah al-ibadah dirangkaikan dengan al-isti'anah. Walaupun kedua-duanya saya menyatakan boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan, setelah dijelaskan. Dan juga pada siri-siri yang terakhir, sebenarnya kata Ibnu Qayyim, manusia dalam hal ibadah dan isti'anah ada 4 jenis manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi jenis manusia yang pertama, kuat beribadah, tapi juga sentiasa menyadari akan kelemahan diri, sehingga kita tak putus-putus memohon pertolongan pada Allah. Nah, sebelum kita bicarakan bagian ini, yakni rahsia didahulukannya ibadah atas isti'anah, elok sepintas lalu, tidak secara detail, karena ini bukan tajuk kita, yakni bukan hal ini, tajuk kita yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Tapi sebagai gambaran umum, saya ingin menyampaikan dahulu apa itu al-ibadah dan apa itu al-isti'anah. Sebelum kita ketahui kenapa ibadah didahulukan, baru kemudian isti'anah. Apa itu ibadah dan apa itu isti'anah? Begini, sebagaimana yang ditakrifkan oleh beberapa ulama, disangkatan tadi, yakni hanya saya ingin menjelaskan secara umum saja, tidak secara detail, seperti mana apa definisi, apa syarat ibadah, atau itu sangat panjang sekali. Itu masa tidak mengizinkannya kita jawab. Jadi boleh kita pelajari sama. Coba ditayang dulu nota yang sedikit disediakan itu. Tolong tayangkan dahulu. Ya. Di sini saya sampaikan ya sedikit saja penjelasan tentang apa itu ibadah, apa itu al-isti'anah. Al-ibadah sebagaimana yang ditakrifkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, walaupun ada ta'rif definisi yang lain, beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinati. Ini pengertian ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Ibadah ialah satu istilah, tambah itu terjemahannya, satu nama atau satu istilah yang mencakup setiap apa sahaja yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Sama ada ianya berupa perkataan-perkataan, ucapan kita, termasuk ucapan yakni penulisan, idea, pendapat yang mungkin diabadikan melalui rekaman, yang diabadikan melalui penulisan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita, sama ada yang zahir maupun yang batin. Saya ulangi, ibadah adalah satu istilah, tambah ya di situ kurang sampai istilah, yang merangkumi, mencakupi, meliputi segala apa saja yang dicintai oleh Allah. Iya.
Ya Allah. Sama ada ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi segala apa yang kita ucap, yang kita kata, sama ada perkataan itu direkam, ditulis, diabadikan dalam buku, pendapat, idea, kita ucapkan kepada kawan di rumah, dan Allah suka kepada ucapan itu. Allah ridho akan ucapan itu. Atau perbuatan tangan kita, perbuatan kaki kita, berjalan kita, duduk kita, aktiviti Allah cinta dan Allah ridha, maka itu adalah ibadah. Masya Allah. Kalau kita memahami tarif ini, so maknanya cakupan ibadah adalah tidak terbayang luasnya. Sebab disebut itu apa saja. Apa saja. Kita bercakap, kita berucap, dan ucapan itu Allah suka, itu ibadah. Kita bekerja, kita bertindak, kita beraktiviti setiap harinya, siapapun kita, dimanapun kita beraktiviti, bekerja, berkarya, berusaha, syaratnya apa yang kita lakukan itu benda yang Allah suka. Itu ibadah. Sama ada yang kita lakukan itu nampak, orang boleh nampak, atau yang tak nampak, yang batin. Yang batin yang ada dalam hati kita. Kita seronok katalah, bila kita dengar saudara kita, sesama Muslim, mendapatkan nikmat kesejahteraan, lalu hati kita ikut gembira kerana saudara Muslim kita gembira. Gembira itu kan perbuatan hati. Dan bergembira kerana nikmat yang diberikan oleh para saudara Muslim yang lain, itu Allah suka. Allah menyukai. Maka itu gembira itu pun, kita ikut gembira itu pun adalah ibadah. Ada saudara Muslim yang sedang mengalami musibah, lalu hati kita ikut sedih merasakannya. Simpati, kasihan, itu ada dalam, itu pun ibadah. So ibadah sangat luas cakupannya. So itulah nanti kita akan pelajari. Jika Allah memberitahu kita dalam Al-Quran bahawa Allah tidak cipta kita manusia, jin dan manusia, kecuali untuk ibadah, maknanya kehidupan kita daripada lahir hingga mati. Daripada bangun tidur hingga tidur, hingga bangun, duduk dan diam kita, berjalan dan bekerja kita. Semestinya kita letakkan padanya nilai ibadah. Macam mana nak menjadikan segala-galanya ibadah? Pastikan yang kita buat, yang kita ucap, benda yang Allah suka. Benda yang Allah cinta. Di sini cakup ibadah sangat luas. Walaupun tentu nanti ada istilah, ada ibadah mahdhah, ibadah guru mahdhah, dan itu sebagai yang lain. Tapi kita sudah faham di sini. Sehingga setiap saat sepatutnya umat Islami mendapatkan pahala. Karena tidak ada saat, tidak ada waktu yang berlalu tanpa kita tidak berbuat apa-apa, tanpa kita tidak bergerak, kecuali tidurlah barangkali. Kalau tidur pun diniatkan karena Allah, dapat ibadah, dapat pahala. Melainkan semua ibadah-ibadah. Hanya saja wal ibadatu tajma'u aslain. Dan ibadah itu yakni mengandungi, menghimpunkan dua usul, dua asas, dua dasar, dua tiang. Sesuatu ucapan, sesuatu tindakan dianggap ibadah jika ia menghimpun dua tiang, dua asas. Dua foundation dia. Apa dia? Satu, ghayatul hubbi.
Yang keduanya ghayatul dzulli wal khudu'. Ini secara ringkas ya saya agak tadi. Ini bukan penjelasan secara detail, ini hanya sebagai pengantar untuk kita pelajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini saya pintas lalu. Ibadah itu satu dianggap ibadah bila ia merangkumi mengandung dua unsur ini. Satu ghayatul hubbi. Jadi kemuncak kecintaan. Artinya ketika kita melakukan apa yang Allah ridha itu hendaklah disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada rasa terpaksa. Kita buat apa yang Allah suruh disertai dengan rasa cinta kepada yang menyuruhnya. Bukan terpaksa. So, bila kita melakukan suruhan Allah dengan perasaan cinta, suruhan yang kita lakukan itu menjadi ringan. Menjadi ringan. Menjadi seronok. Karena kita takut kehilangan zat yang kita cintai. Masya Allah. Itu cinta. Kita melakukan suruhan Allah dengan perasaan cinta, yakni mencintai yang menyuruhnya. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita tidak mau melakukan suruhannya atau merasa terpaksa melakukan suruhannya, kita akan kehilangan yang menyuruh kita. Kehilangan kekasih kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan satu-satu perbuatan semata-mata karena mencintai yang menyuruhnya. Oh, itu luar biasa itu. Jika sekiranya yang menyuruhnya itu tidak memberikan apa-apa upah sekalipun, hatinya puas. Karena yang penting baginya jangan sampai kehilangan yang dicintainya, yakni Allah yang menyuruhnya. Ada perasaan mahabbah. Jadi ibadah tidak boleh ada rasa terpaksa. Dan yang keduanya di situ ghayatul dzulli wal khudu'. Mesti ada rasa hina. Khudu', rendah diri. Semakin kita merasa menghinakan diri kita di hadapan kemuliaan Allah, semakin kita merendahkan diri di hadapan ketinggian Allah, semakin kita merasa lemah di hadapan keperkasaannya, semakin kita merasa banyak salah dan dosa di hadapan Dia yang Maha Pengampun, maka nilai kualiti ibadah itu akan naik. Karena itu adalah syarat ibadah. Itu tiang ibadah. Wa ta'abbud, adapun memperhambakan diri, yakni at-tadallul wal khudu'. Merendahkan diri, menghinakan diri. Faman ahbabtahu wa lam takun khadi'an lahu, lam takun 'abidan lahu. Maka siapa sahaja, dalam hal ini kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan, maka siapa sahabat Tuhan Allah yang kamu mencintainya, yang kamu mengaku mencintainya, tapi walam takun khadi'an lahu, kamu mengaku mencintainya, tetapi kamu tidak tunduk kepadanya, tidak merasa tawadhu, tidak bertawadhu, merendah diri, tidak merasa hina di hadapannya, sombong, angkuh di hadapannya, tapi kita kata mencintainya, lam takun abidan lahu, maka engkau bukan penyembahnya, engkau tidak dikira menyembahnya. Kalau kita hanya menyatakan kami cinta Allah tapi kita tidak tunduk, maka itu bukan ibadah. Sebaliknya, waman khada'ta lahu bila mahabbah, dan Tuhan Allah yang kita tunduk kepadanya, kita sudah tunduk. Kita sudah patuh, kita sudah buat apa yang disuruh, kita sudah tinggal yang di tengah, kita sudah patuh, sudah tunduk. Tapi bila mahabbah,
tanpa ada rasa cinta. Tanpa ada rasa cinta kepada Allah. Lam takun abidan lahu. Maka kita juga belum dikatakan beribadah, abid kepadanya. Belum. Hatta takuna muhibban khadi'an. Baru kita dikata ibadah apabila kita sudah muhibban khadi'an. Sudah mencintainya dan tunduk. Tunduk dengan rasa cinta, cinta disertai dengan tunduk. Ya, macam mana kita hendak menimbulkan perhatian cinta pada Allah? Ya, satu di antaranya, ingatlah nikmat Allah pada kita. Ingatlah pemberiannya padanya. Segala-galanya Allah berikan pada kita. Bila kita mengingat, mengetahui, menyadari, mengakui kebaikan Allah kepada kita, maka tidak susah untuk mencintainya. Itu saya ringkasnya ya, saya katakan ini saya ringkas. Penjelasannya sangat panjang kalau kita bicara tentang ibadah. Baik, sekarang isti'anah kan wa iyyaka nasta'in. Isti'anah. Isti'anah itu yakni hiya talabul auni minallahi ta'ala fi umurid dunya wal akhirah. Wa tabarru'u minal hawli wal quwwati wat tafwid ilaihi. Al-isti'anatu, isti'anah ialah talabul auni minallah, memohon pertolongan daripada Allah. Isti'anah itu daripada aun. Aun itu pertolongan, isti'anah itu meminta. Meminta pertolongan pada Allah, minta itu. Dan bila kita minta tolong, maknanya kita punya masalah. Pasti. Kita ada masalah dan kita tidak mampu, tidak punya upaya untuk menyelesaikannya. Maka kita minta tolong. Orang yang tak pernah punya masalah, pasti tidak akan minta tolong. Atau orang yang punya masalah, tapi merasa mampu menyelesaikannya, pasti tidak minta tolong. Sebab itu, bila kita disuruh oleh Allah, iyyaka nasta'in, pastikan kita punya banyak masalah, sementara kita tidak punya upaya sedikit pun untuk menyelesaikannya. Ini tempoh hari saya sudah jelaskan. Kita menzahirkan, mengakui kelemahan diri, dan akhirnya kita berhajat sepenuhnya pada Allah. Isti'anah yakni talabul ain, minta pertolongan kepada Allah fi umurid dunya wal akhirah, dalam perkara dunia dan akhirat. Wa tabarru'u minal hauli wal quwwah, dan membebaskan diri dari segala daya dan kekuatan daripada selainnya. Kita mohon pertolongan kepada Allah dalam hal dunia boleh, hal akhirat boleh, minta kesihatan boleh, minta kejayaan boleh. Minta apa? Dunia. Ini hal-hal dunia yang madiah lah. Kalau berniaga ingin beruntung, sila mohon pada Allah. Hatta Nabi telah menyampaikan, telah bersabda, tempoh hari saya nyatakan, minta garam pun hendaklah pada Allah, minta dari kasut yang putus pada Allah, itu urusan dunia. Atau minta perkara pada akhirat, ya minta pengampunan, minta dihisab dengan mudah, minta dibebaskan daripada neraka, minta keimanan, ya, diterima amal dan sebagainya. Dan ada lagi syarat dalam isti'anah, wa tabarru' minal hauli wal quwwah. Kita hendaklah membebaskan diri kita daripada segala kekuatan dan daya daripada selain Allah. Artinya apa? Kita mengakui bahwasanya selain Allah tidak punya daya dan kekuatan, termasuk diri kita. Jangan kita minta tolong pada Allah, pada masa yang sama kita masih bergantung kepada selainnya. Masih meyakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah yang boleh membantu kita. Oh tidak. Tabarruk
Kita membebaskan diri kita. Yakin bahwa la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau kita berlindung kepada Allah, memohon pertolongan pada Allah, pada masa sama pula kita masih percaya selain Allah punya daya kekuatan, sehingga kita perlu minta bantuannya, isti'anah kita menjadi terbatal. Selepas itu, wattafwid ilaihi, serta kita berserah diri hanya kepadanya. Itu isti'anah. Iyyaka na'bud. Mohon pertolongan pada Allah dalam hal dunia dan akhirat. Bila sebut mohon pertolongan, maknanya, saya ulangi, kita yakin kita banyak masalah dan kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Dan pada masa sama, kita membebaskan diri kita daripada segala daya kekuatan yang datang dari selain Allah. Kita tak lagi percaya ini boleh, ini boleh. Lepas itu tafwid, serah. Terpulang pada Allah nanti nak bagi keputusan apa. Itu isti'anah. Nah, berikut ini sebagai pengetahuan untuk koleksi fikir, ada beberapa istilah agama dalam agama kita ini. Jadi ada beberapa perbezaan antara isti'anah, al-istighatsah, dan al-isti'adah. Ini sepintas selalu saja saya ingin sampaikan. Ada beberapa perbezaan antara al-isti'anah, al-istighatsah, dan al-isti'adah. Boleh tayang? Boleh display. Wah, langsung tak berjarak. Wah, you tak boleh jarakkan ya. Oke, saya bacakan. Al-farqu bainal isti'anah wal istighatsah wal isti'adah. Perbezaan antara apa itu isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan al-istighatsah, dengan al-isti'adah. Walaupun ketiga-tiga ini sebenarnya mempunyai persamaan makna, yakni mohon pertolongan. Nah, ya ada begitu. Boleh. Baik, yang pertama, al-isti'anah yang kita pelajari ini. Al-isti'anah, yang ini sudah kita jelaskan. Iyyaka nasta'in. Al-isti'anah, yakni sudah disebut tadi, talabul auni minallah fi umri dunya wal akhirah wa tabarru' minal hauli wal quwwah wa tawfiq ilaih. Itu sudah dijelaskan tadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang tawakkalnya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sudah. Itu. Dan sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, wa idzasta'anta fasta'idz billah. Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apabila kamu minta pertolongan isti'anah, maka fasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di dalam syarah Sunan Tirmizi namanya Tuhfatul Ahwadi, ay wa idza sta'anta ay aradtal isti'anah fit ta'ah wa ghairiha min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah fa innahul musta'an wa alaihi tuklan. Maksudnya, apabila kamu hendak minta tolong isti'anah dalam masalah ketaatan, Allah uji kita macam mana supaya kita sabar. Mintalah sabar. Allah bagi kita nikmat, macam mana kita nak syukur saya kita mintalah kemampuan untuk mensyukurinya. Allah bagi kita qada dan qadarnya, dan Allah suruh kita ridha, sedangkan kita mungkin kurang mampu ridha. Mohon bantuan pada Allah supaya kita mampu ridha atas qada qadarnya. Itu maksudnya. Umuri dunya ya wal akhirah. Fasta'in billah, mintalah
pertolongan kepada Allah. Fa innahul musta'an, karena Allah itu tempat mohon pertolongan. Allah itu yakni zat yang untuk kita mohon pertolongan. Musta'an, musta'an. Kita musta'in. Ya. Kita sebagai hambanya namanya musta'in. Sementara Allah musta'an. Beza tu. Kita boleh Allahumma antal musta'an wa anal musta'in ilaih. Wa tuklan. Dan Allah itu tempat bersandar, tawakal. Ini isti'anah, tadi sudah jelaskan. Sekarang istighatsah, yang dalam bahasa penyapu istighatsah itu minta tolong juga sebetulnya. Istighatsah itu minta tolong juga. Yakni talabul ghauthi. Minta tolong, tetapi lebih khusus. Kalau istighatsah talabul ghauthi minallah fisyadaid wal azimat. Memohon perlindungan kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan kritikal. Itu namanya istighatsah. Contoh umpamanya, sudah berlaku lama umpamanya bencana. Sekarang ini dalam musibah. Sangat lama sehingga hidup semakin susah, ekonomi semakin merosot, kematian menjadi-jadi, kata wa'iyadzubillah, jangkitan bermahajarilah, semua orang ketakutan. Lalu kita katalah kumpul, tiap keluarga kumpul masing-masing karena tidak boleh jumpa orang lain. Tiap malam berdoa pada Allah, mohon agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada musibah ini. Nah, permohonan, permintaan kita pada Allah agar Allah hilangkan musibah ini namanya istighatsah. Istighatsah. Jadi istighatsah itu minta pertolongan pada Allah, tapi lebih khusus karena hanya dalam keadaan-keadaan yang kritikal, yang cemas dan lain sebagainya. Nah, ini pernah berlaku pada zaman Nabi ketika Nabi melakukan perang Badar umpamanya. Di situ ada ayat dalam surah Al-Anfal contohnya, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Di situ gunakan tastaghithun, bukan tasta'inun. Tasta'inun isti'anah, tastaghithun istighatsah. Ketika kamu minta perlindungan, pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu fastajaba lakum, lalu Tuhanmu memperkenankan bagi kamu. Kan dalam perang Badar sangat kritikal keadaan dia. Tentera Islam hanya 300 lebih melawan musuh 1000 lebih. Dari segi jumlah orang Islam kalah. Dari segi persenjataan orang Islam kalah. Dari segi pengalaman perang orang Islam kalah. Bahasa mudah, di atas kertas ya yang mustahil lah orang Islam menang. Orang kafir punya banyak kelebihan. Sehingga Nabi berdoa. Bahkan doa Nabi, jangan boleh baca sini dalam sirah. Nabi sampai menyebut, ya Allah, jika sekiranya lah tenteramu ni tidak engkau beri kemenangan, maka tidak siapa yang boleh dia akan menyembahmu selepas ini. Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Selendang Nabi jatuh, Abu Bakar angkat berkali-kali. Sehingga akhirnya Abu Bakar bujuk Nabi, sudahlah ya Rasul, Allah pasti akan kabulkan. Itu namanya istighatsah. Jadi mohon pertolongan pada Allah dalam keadaan yang sangat cemas, sangat kritikal. Isti'anah sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Baik, sementara yang terakhir yang di situ sebutkan qala Ibnu Katsir. Lama kana yaum Badrin, ini jelaskan penjelasan Ibnu Katsir. Lama kana yaum Badrin nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qillati ashabihi wa qadri aduwwihim. Tatkala berlaku perang Badar, Nabi melihat, Nabi nampak betapa sedikitnya tenteranya, sahabatnya, dan betapa ramai jumlah musuhnya. Famazala yastaghithu rabbahu hatta saqata rida'u an mangkibai. Nabi sentiasa mohon pertolongan, mohon bantuan pada Tuhannya. Sehingga saqata rida'uhu, saqata jatuh rida'u selendang Nabi an mangkibai daripada bahu Nabi. Lalu Allah turunkan ayat tadi. Ittastaghithuna rabbakum
fastajaba lakum. So istighatsah lebih khusus karena ia dalam keadaan yang sangat kritikal. Sangat kritikal. Berhadapan musuh atau bencana atau mungkin subhanallah katalah ada orang mungkin sedang menumpang naik kapal di laut, kapal pesiaran, kapal dipukul di gelombang di tengah samudra yang luas, tenggelam timbul. Di situ berdoa pada Allah, minta Allah, itu namanya istighatsah. Yang terakhir namanya isti'adah. Yang ketiga, isti'adah. Isti'adah ini memohon perlindungan. Jadi lebih khusus lagi. Isti'adah yakni talabul kaffi syarri. Meminta ditahannya keburukan supaya tidak menimpa dirinya. Itu namanya isti'adah. Memohon, meminta perlindungan agar keburukan tidak menimpa dirinya. Yaitu contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu ista'id. Fasta'id, bukan fasta'in. Bukan fasta'in, bukan fastaghith, tapi fasta'id. Minta a'yadha, perlindungan daripada dengan Allah daripada setan yang direjam. Ya, karena setan ini boleh menimpakan keburukan kepada kita. Setan boleh menimpakan syar kepada kita dengan izin Allah. Oleh sebab itu, kita disuruh oleh Allah mohon perlindungan, namanya isti'adzah, agar keburukan yang setan akan timpakan pada kita ini ditahan oleh Allah. Kaf itu menahan. Itu namanya isti'adzah. Dan juga boleh, katalah dalam sebuah hadis Nabi, hadis, man ista'adha billahi fa'idhuhu, wa man sa'alakum fa'tuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu. Sesiapa sahaja yang minta perlindungan dengan Allah, maka beri oleh kamu akan perlindungan. Beri olehmu akannya perlindungan. Wa man sa'alakum fa'tuhu, dan siapa saja yang meminta kepada kamu perlindungan, maka beri oleh kamu akannya. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan siapa yang memanggil kamu, maka jawablah. Maksudnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan dalam syarah Sunan Abu Daud namanya Aunul Ma'bud, man ista'adza bikum, siapa saja yang meminta perlindungan dari kamu. Maksudnya apa? Talaba min daf'arikum au syari ghairikum. Orang itu minta kepada kita, jangan sampai kita menimpakan keburukan kepadanya. Contoh umpamanya ya, contoh. Wa'iyadzubillah, ini sekadar contoh ya. Katakanlah, ada orang buat salah kepada kita. Ya, mungkin karena dia kurang berhati-hati dalam memandu, macam sengaja ya. Parking tak begitu berhati-hati, akhirnya langgar kereta kita, rusak kita, pecah. Jadi dia sudah buat salah pada kita, dia sudah menganiaya kita. Ya, mungkin wajarlah kalau kita marah, wajarlah kalau kita mungkin ya nak ambil apa-apa tindakan lah. Apalagi banyak kerusakan dia. Dan dia melakukan kesalahan ini macam sengaja lah. Macam sengaja. Sehingga memadaratkan kita, membahayakan kita. Hampir dia melanggar kita. Ya, mungkin kita akan pukul dia. Mungkin karena kita marah, mungkin kita akan pukul dia, kita akan balas dia. Tiba-tiba orang itu kata begini, tolonglah Cik, tolonglah, jangan pukul saya, jangan pukul saya. Janganlah Encik buat tindakan yang tak baik kepada saya, tolong, jangan. Nah, orang itu namanya isti'adzah kepada kita. Ia minta, memohon pada kita agar kita tidak menimpakan keburukan kepadanya. Kan yang diminta olehnya kepada kita itu agar kita tidak menimpakan keburukan kepadanya, walaupun
dia itu salah. Nabi memberitahu kita, jika ada orang kata begitu, talaba minkum da'syarikum wasaraghirikum qailan billahi alaika an tadfa'anni sarra. Dengan nama Allah lah cik, aku mohon sangat pada encik. Janganlah pukul saya, janganlah saman saya, janganlah reportkan saya ke polis. Susah cik, saya minta maaf. Dia kata dengan nama Allah cik. Fa'ajibu, maka perkenankan. Karena dia tak mau kita menimpakan keburukan atasnya, walaupun dengan sebab kesalahannya. Lagi pula dia menyebut billah, billah. Dengan nama Allah cik, aku minta perlindungan padamu. Tolonglah, janganlah kamu lakukan tindakan yang tidak baik pada aku, walaupun aku bersalah. Fadfa'u anhu syarr, maka hendaklah kamu tolak, kamu tahan diri kamu daripada melakukan keburukan kepadanya. Ta'ziman lismillahi ta'ala, mengagungkan nama Allah yang dia sebut tadi. Kan dia minta perlindungan pada kita dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah cik, aku mohon sangat. Ini namanya isti'azah. Ketiga-tiga ini sebutnya sama berkaitan dengan minta sesuatu. Ya, saya pintas selalu ini, sekadar saya pintas selalu saja. Jadi kenapa di dalam surah Al-Quran, surah Al-Fatihah ini, iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'bud wa iyyaka nastaghits umpamanya, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Kenapa tidak gunakan istighatsah atau isti'adah, tapi isti'anah? Di sini kita baru tahu. Karena isti'anah itu bersifat lebih umum, apa saja. Hatta kata Nabi, minta tali kasut yang putus. Ya. Kalau kita minta tali kasut yang putus, minta garam, itu tak bolehlah istighatsah. Tak bolehlah isti'adah. Tengok bagaimana cantiknya Al-Quran. Ketiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Isti'anah ada dalam surah Al-Fatihah ini. Istighatsah ada dalam surah Al-Anfal tadi. Isti'adah dalam surah An-Nahl ayat 98. So, ini kita boleh bezakan ini istilah-istilah yang Al-Quran berikan ini. Jadi, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kepada selain Allah isti'anah dalam perkara-perkara yang kaitan dengan Allah saja yang berhak. Walaupun ada pembagian, kalau boleh kita mohon isti'anah kepada sesama kita dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak. Contoh, minta tolong pada kawan suruh ambilkan kita air minum. Itu tak apa, memang kawan itu diberi kewenangan Allah untuk memberi pertolongan pada kita. Itu tak apa. Istighatsah tidak boleh kecuali kepada Allah. Istighatsah. Isti'adah rupanya boleh. Isti'adah karena minta kafus syarri, memohon agar orang itu kepada seseorang, kalau kepada Allah lah, kepada seseorang lah, agar dia tidak menimpakan atau menahan keburukan yang akan menimpa kita. Jika orang itu bermaksud hendak menjahanamkan kita, hendak meminta maaf, mencelakakan kita, ya kita merayu dengan nama Allah, cik, tolonglah jangan lakukan ini pada saya. Saya orang susah, cik, sarung ini. Maka Nabi kata, tunaikan hajat dia. Kabulkan permintaannya. Ta'ziman lismillah. Sebagai mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sekadar pengenalan kepada ibadah dan isti'anah, ya. Ini bukan penjelasan yang detail, saya katakan tadi hanya sepintas selalu sebagai mukadimah untuk kita mempelajari tartib tarkib, yakni susunan, tartib susunan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan dapat difahami penjelasan yang ringkas ini dengan istilah ini, pengertian ibadah apa, mana isti'anah apa, dan apa beza isti'anah, istighatsah, dan isti'adah. Baik,
Sekarang jemaah sekalian, mari kita tumpu kepada Al-Fatihahnya. Coba lihat surah Al-Fatihahnya dan nanti tolong dicatat. Apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, sebenarnya ini. Yang tadi apa namanya? Ya, lebih kurang 45 menit itu mukadimah aja lah. Yang saya nak sampaikan yang ini. Yang tadi yang telah disampaikan itu anggap mukadimah aja dah. Mukadimah aja. Baik, sekarang tajuknya yakni Asraru taqdimil ibadah alal isti'anah. Ini tajuknya. Rahsia didahulukannya ibadah atas isti'anah. Saya ulangi. Rahsia didahulukannya ibadah atas isti'anah. Iyyaka na'bud dahulu, baru iyyaka nasta'in. Kenapa ibadah disebut dahulu, baru disebut iyyaka nasta'in, yakni al-isti'anah. Ingat ya mas sekalian, Al-Quran ini wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam Al-Quran ini, saya pernah selalu nyatakan di mana-mana, di kelas yang karena ini yang saya pelajari dan saya yakini. Susunan Al-Quran ini luar biasa. Pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran bukan semata-mata melalui makna kalimatnya sahaja, bukan. Sekali bukan. Sebab itulah saya selalu menyebutkan alih bahasa Al-Quran, terjemahan Al-Quran lah maksudnya, dalam bahasa apapun, terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun, ianya hanyalah sebahagian maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Sebahagian. Tidak, bukan semuanya. Sebahagian. Entah berapa peratusnya, saya tidak tahu. Yang pasti, terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun, tidak mungkin maksudnya sama banyak dengan maksud, dengan misi, dengan pengajaran, dengan pelajaran yang terkandung dalam bahasa aslinya. Itu baru dari segi makna kalimat. Sedangkan Al-Quran lebih daripada itu dalam menyampaikan pelajaran dan pengajarannya. Al-Quran menyampaikan pelajaran kepada kita di samping melalui kalimat, makna kalimat, tapi juga melalui pemilihan kosakata. Pemilihan kosakata. Pemilihan kalimat, perkataan. Saya yakin sudah banyak yang tahu, khasnya yang belajar balaghah, ini insya Allah sudah tahu, atau yang dibelajar pada mana-mana insya Allah sudah tahu. Ini sekadar pemberitahuan supaya kita terbayang dahulu dalam pikiran kita bahwa Quran yang kita pelajari ini Quran yang sangat luas maknanya, sangat dalam maknanya, gitulah. Sehingga nanti apa yang kita pelajari daripadanya mungkin hanya sedikit saja pada maksud yang sebenar, begitulah. Orang yang belajar Al-Quran, selama manapun ia belajar, selama manapun ia telah belajar, sebanyak manapun yang ia telah dapat, hendaklah sentiasa ditanamkan dalam fikirannya, ditanamkan dalam hatinya, bahwa apa yang dia telah dapat itu, walaupun sudah lama belajarnya, sudah banyak yang dirasanya, ia hanya sebagian kecil saja daripada maksud yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita merasa kurang. Kan Imam Asy-Syafi'i orang yang sangat alim. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Hidupnya dihabiskan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga menjadi ulama besar. Fatwa-fatwanya sekarang masih banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia.
terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya. Imam Syafi'i setiap baca Al-Quran, baca satu ayat, lalu difahami, dapat satu pelajaran. Baca lagi ayat yang sama, difahami lebih mendalam, dapat pelajaran yang lain, selain yang berbeza dengan yang pertama. Lain kali baca ayat yang sama, lebih mendalam lagi, dapat pelajaran yang ketiga, berbeza dengan dua pelajaran yang setiap kali baca lebih dalam, lebih tekun, lebih serius, masih mendapatkan pelajaran baru. Berbeza dengan yang telah diterima, yang telah diketahui sebelumnya. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, demi Allah, sungguh aku tidak tahu berapa banyak lagi yang aku belum tahu. Coba di mana kita? Orang sealim Imam Syafi'i belajar Al-Quran, sehingga menjadi ulama besar, pendapat dan fatwanya sekarang masih diikuti oleh jutaan, oleh umat manusia Islam di dunia, terlepas daripada kekurangan kelebihannya. Boleh beliau berkata, sungguh aku tidak tahu berapa banyak lagi yang aku belum tahu. Itulah orang seperti ini maknanya melihat Al-Quran samudra. Jangan malah sebaliknya. Minta maaf, mungkin kita baru tahu 1, 2, 3, kita sudah banyak aku mengetahui Al-Quran. Nampaknya 60% makna Al-Quran sudah di genggaman tanganku. Wah. Itu siapa yang pendapatnya tak sama dengan pendapatku? Ya, akhirnya timbul rasa angkuh dan bongkar. Wahai wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Illa qalila. Kenapa? Karena Quran ini boleh yang pelajari sampai Al-Quran bukan hanya melalui makna kalimat, tapi juga melalui pemilihan kosakata. Tadi saya katakan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jamaah sekalian, sebenarnya dari segi bahasa, iyyaka nasta'in atau nasta'inuka itu boleh ditambah dengan ba dari segi bahasa. Katalah nasta'inu bika, bapaknya. Nasta'inu bika. Boleh, maknanya tidak salah. Betul. Tapi kenapa Al-Quran tidak menggunakan itu? Kenapa tidak ada tambahan ba? Kenapa direct iyyaka nasta'in atau nasta'in dibalik? Atau menggunakan kalimat yang berbeza. Kenapa di sini menggunakan khalaqa yang maknanya mencipta, di sini menggunakan fatara yang mana juga mencipta. Ya di sini maknanya yang digunakan bada'a yang terjemahan pun maknanya mencipta. Di sini gunakan hadara artinya datang. Ini ja'a datang, ata ja'a datang, semua datang. Tapi orang Islam tidak menggunakan kalimat berbeza. Bila kalimatnya berbeza, maknanya pun pasti berbeza. Maknanya pun pasti berbeza. Nah, sekarang bukan itu yang kita nak pelajari dunia ni. Ini didahulukan, ini dikemudahankan. Itu pun memberikan makna maksud yang berbeza. Dalam satu ayat Allah berfirman, itu lebih panjang ini sekadar contoh nak beri gambaran bahawa yang kita pelajari yang kita pelajari Al-Quran yang sebenarnya sangat luas, sangat dalam maknanya. Dalam satu ayat ahli sihir Fir'aun pernah berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tengok. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Disebut Musa baru Harun. Dalam ayat yang lain, ahli sihir Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Mungkin bagi kita itu benda yang remeh, benda yang biasa. Di ayat ini, ahli sihir kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dan Tuhan Harun. Dalam ayat yang lain dibalik. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Yang ini Musa disebut dahulu, baru Harun. Yang ayat ini disebut Harun, baru Musa. Nah, ini pun memberikan pengajaran yang tidak mudah, yang tidak kecil. Nah, sebab itulah saya katakan tadi, kenapa Ibnu Qayyim coba
menguraikan dan menjelaskan kepada kita apa rahsia didahulukan ibadah, iyyaka na'bud, baru iyyaka nasta'in. Apa beza maknanya jika disebut iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud umpamanya? Kan maknanya lebih kurang sama aja. Yang maksudnya memberitahu bahwa kepada Allah juga kita menyembah, kepada Allah juga kita mohon pertolongan. Hanya penyebutannya berbeza umpamanya. Yang ini dilakukan, yang dikemudiakan. Subhanallah. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk coba sedikit fokus, sedikit serius, sebab yang saya sampaikan yang ini lebih berkaitan dengan uraian Ibnu Qayyim yang ya memang tidak mudah untuk memahaminya. Tidak mudah memahaminya. Baik. Beliau telah berjaya membongkar beberapa rahsia. Kenapa al-ibadah disebut lebih dahulu daripada al-isti'anah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Rahsia dia yang pertama. Dan ini dah dipegangi dalam hidup. Jadi pegangan, jadi pedoman kita. Bila kita jadikan pedoman, pegangan, insya-Allah hidup kita senang. Insya-Allah matlamat destinasi terakhir kita dapat tercapai. Insya-Allah kita tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan apa yang orang kata sebagai lost direction, tidak. Terarah. Ibarat kita pergi ke satu tempat, kita yakin tempatnya sana, di sana jalannya ini. Tak teragak-agak, tak bingung, tak pusing, berpusing itu, buat U-turn lah, bingung, nak terus ke tak. Syaratnya dipegangi dan yakini. Baik, rahsia yang pertama. Kenapa ibadah didahulukan atas isti'anah? Kata Ibnu Qayyim, annaha min babil ghayah 'alal wasail. Idil ibadah ghayatul ibad allati khuliqu laha wal isti'anah wasilatun ilaiha. Maksudnya, ibadah dilakukan atas ibadah isti'anah ialah kerana ibadah menyembah Allah itu adalah ghayah, tujuan. Tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan. Allah tidak mencipta kita kecuali satu tujuan saja. Apa? Ibadah kepadanya. So, ibadah itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Sementara isti'anah itu wasilatun ilaiha. Itu wasilah. Perantara. Alat. Alat. Ibadah adalah tujuan hidup. Isti'anah adalah wasilah. Atau baik, saya gunakan istilah yang mudah. Ibadah adalah keperluan hidup. Sementara isti'anah adalah ibadah adalah tujuan hidup, sementara isti'anah adalah keperluan hidup. Sekarang mana yang lebih penting? Tujuan hidup atau keperluan hidup? Keperluan hidup hendaklah dikemudiakan. Tujuan hidup adalah lebih penting daripada keperluan. Kenapa? Kita hidup dihidupkan ini dicipta oleh Allah, tujuannya ibadah. Minta itu, minta ini, minta rezeki, minta itu, minta berjaya, itu yakni minta keperluan hidup. Dan bila kita sudah mendapatkan keperluan hidup kita, gunakan keperluan itu memudahkan kita mencapai matlamatnya. Sebab itu bila seseorang yang telah mencapai tujuan hidupnya, keperluan hidup itu sudah menjadi dirasa tidak penting baginya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Mari pertama kita tunjukkan
Betulkah ibadah itu tujuan kita diciptakan? Dan isti'anah itu yakni wasilahnya? Saya bacakan dahulu urasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir. Innama kudima iyyaka na'bud ala iyyaka nasta'in li anal ibadah lahu hiyal maqsudah wal isti'anah wasilah ilaiha. Sama. Ibnu Katsir pun mentafsirkan begitu. Hanya saja didahulukan iyyaka na'bud atas iyyaka nasta'in karena ibadah itu adalah maksudah, sesuatu yang dituju, matlamat akhir. Wal isti'anah wasilatun, dan isti'anah itu wasilah, perantara. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah, guru kepada pengarang kitab ini. Guru kepada pengarang kitab ini yang kita pelajari ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan al-ibadatu hiyal ghayah allati min ajliha khuliqal insan. Ibadah adalah tujuan akhir. Matlamat, tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kalau gunakan bahasa sebaliknya, kalaulah bukan karena untuk supaya kita menyembah pada Allah SWT, kita ini tidak cipta. Jadi kalau manusia dicipta dan dalam hidup dia tidak ibadah, ya mana hidupnya menjadi sia-sia. Wal wasilatul lati min khilaliha tastaqimu hayatu wa yasunu ala ridallah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Baik. Makna pertama ini, fahaman pertama ini bahwa ibadah itu tujuan, isti'anah itu wasilah, ibadah itu matlamat, ghayah, wasilah itu keperluan. Pengertian ini selari dengan firman Allah. Coba lihat kitab Al-Qur'annya, surah Adz-Dzariyat ayat 56 hingga 58. Coba lihat. Surah Adz-Dzariyat boleh ditayangkan ya. Surah yang ke-51 mula ayat 56, 57, 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Minta tolong. Siapa di antara jamaah yang ingin tolong saya, tolong bacakan. Adz-Dzariyat surah 51 bermula ayat 56, 57, 58. Tolong, sila. Fadhal. Ya, sila. Saya baca Ustaz. Sila, dari mana nih? Dari kawasan Sepang. Oke, silakan Sepang. Masya Allah, Allah menambahkan ganjaran. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim, tabarakallah. Insyaallah, Allah masyaallah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali melainkan semata-mata supaya mereka menyembah aku. Tengok. Aku tidak cipta jin, aku tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka ini beribadah pada aku. So, ibadah itu tujuan penciptaan. Allah mencipta kita ini ada tujuannya, ada matlamatnya. Matlamatnya supaya kita ini ibadah. Sebab itu ibadah adalah tujuan. Mungkin kita kata begini, ya Allah, kalaulah tujuan aku hidup kehidupan hanya untuk ibadah padamu semata. Macam mana makan minum aku, ya Allah? Macam manalah nanti aku nak hidup? Macam mana bila nanti aku nak kepada keluarga? Macam mana nak biaya anak belajar? Macam mana tempat tinggal, macam mana? Mungkin kita begitu. Sebab Allah dah kata, aku tak cipta kamu melainkan untuk ibadah. Apa kata Allah? Kalau kita risaukan tentang itu, tentang ini, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, kata Allah. Aku tak minta rezeki daripada mereka. Wa ma uridu ayutimun. Aku pun tak minta mereka bagi aku makan. Maha suci Allah daripada perlukan makan. Maha suci Allah daripada nakkan rezeki. Allah tak nak rezeki daripada kita, Allah tak minta rezeki daripada kita, Allah tak minta makan daripada kita. Bahkan sebaliknya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, dialah Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Tengok. Ayat 56 itu tujuan hidup kita. Tujuan kita dicipta ibadah. Aku tak cipta kamu wahai jin masa kita hidup ibadah. Itu. Adapun keperluan kamu, rezeki kamu, makan minum kamu, rumah tempat tinggal kamu, kendaraan pakaian kamu, oksigen kamu, air kamu, siang malam kamu, Allah kata, aku yang bagi rezeki, aku yang bagi. Tengok, keperluan kita, dia yang jamin. Kalau segala keperluan kita, dia sudah jamin, lalu apa tugas yang Allah amanahkan kita? Seakan-akan Allah berkata begini hambaku, apa yang kamu perlukan, kamu jangan khawatir. Aku dah jamin dah, ada. Aku dah jamin. Beri jaminan. Kamu hanya perlu minta. Kamu usaha sikit pun kamu dapat. Sebab tujuan aku cipta kamu hanya untuk ibadah. Nah, sekarang segini. Kan kita perlu makan. Untuk makan, bekerja. Kita perlu punya rumah. Untuk punya rumah, kena bekerja, mencari. Bermacam-macam usaha manusia. Karena tujuan hidup kita bukan untuk bekerja. Tujuan hidup kita bukan untuk makan. Tujuan hidup kita untuk bukan untuk bukan hanya untuk ibadah. Maka pastikan apa saja usaha yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan, dalam upaya kita memohon keperluan hidup, dalam usaha kita mencari rezeki yang telah diberi jaminan oleh Allah, supaya kita boleh makan, boleh minum, ada padanya nilai ibadah. Begitu maksudnya. Sehingga bekerja pun pastikan ia ada nilai ibadah. Macam mana supaya kerja itu ada nilai ibadah? Kembali pada pengertian ibadah yang telah disampaikan depan tadi. Pastikan yang kita buat itu Allah ridha. Kita berniaga. Berniaga ini kan mencari keperluan hidup. Berniaga itu mencari keperluan hidup.
Tapi Allah kata, tugas kamu, aku ciptakan kamu bukan untuk mencari keperluan hidup. Aku cipta kamu untuk beribadah. So macam mana supaya dalam upaya kita mencari keperluan hidup berniaga, ada nilai ibadah. Maka berniagalah dengan cara yang Allah ridha. Tapi kadang-kadang kan tidak begitu manusia. Karena terlalu takut tak dapat untung, akhirnya hukum hakam Allah dilanggar. Sanggup menipu, sanggup curang, sanggup rasuah. Bayangkan, dalam upaya seseorang mencari sesuatu yang diperlukan, walhal ianya dah menjadi jaminan Allah buatnya, sanggup melanggar larangan Allah. Sanggup meninggalkan tugas utamanya, yakni ibadah. Wahai jika ketika ia berusaha tadi ikut apa yang Allah tetapkan, ini halal, kamu boleh teruskan. Ini haram, kamu tinggalkan. Ini lurus, kamu ikut saja. Ini bengkok, kamu jangan ikut. Bila kita ikut itu, maknanya apapun yang kita buat itu bukan semata-mata mencari keperluan hidup. Sebaliknya, apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Tengok. Akhirnya, bukan sekadar nanti Allah bagi apa yang kita perlukan karena kita minta. Allah bagi juga surga sebagai ganjarannya. Tak bertuah macam mana. Di dunia telah mendapatkan apa yang dia minta daripada Allah. Di akhirat masuk surga. Sebaliknya, jika seseorang begitu takut, khawatir tidak mendapatkan apa yang diperlukan, risau tak mendapatkan makan, risau tak dapat minum, risau tak punya rumah, akhirnya halal haram baginya semuanya sama, halal semuanya. Peraturan Allah, ya, tutup mata sebelah. Karena takut tak dapat. Sebab dia fikir, kalau tak dapat, kalau tak makan, mati. Kalau tak tipu, manalah dapat. Ya, mungkin Allah bagi apa yang dia minta. Mungkin. Mungkin Allah bagi yang minta. Tetapi apakah pemberian Allah, kemangbulan doa kepada Allah itu sebagai tanda Allah sayang padanya? Itu tanda murka Allah. Itu yang kita telah pelajari minggu lepas. Orang yang rajin berdoa, tapi tidak mau beribadah. Allah bagi, tapi pemberian Allah, apa yang bagi itu karena kemurkaan Allah, yang akan menambahkan lagi kesengsaraan hidupnya. Di dunia sengsara, walaupun dia mendapatkan apa yang dia minta, karena Allah bagi dengan murka, di akhirat masuk neraka. Ini. Jadi jangan salah faham, kalau hidup ini hanya untuk ibadah, macam mana kita akan perlu bekerja, kita perlu, Masya Allah, bekerja itu hendaklah ada nilai ibadah. Berkebun ada nilai ibadah. Berniaga ada nilai ibadah. Macam mana supaya semuanya nilai ibadah? Pastikan yang kita ucap, yang kita tulis, yang kita buat, yang kita jalan, Allah ridho. Kan tadi di awal saya nyatakan pengertian ibadah kan tadi. Ismun jami'un. Satu nama istilahnya merangkumi segala perbuatan. Al-aqwal wal af'al. Alladhi yuhibbuhullahu wa yardah. Yang Allah suka yang. Jadi dengan begitu, permintaan kita, hajat kita, keperluan kita yang kita buat pada Allah, Allah bagi, kita dapat ia akan nastanya kita dapat, dan ibadahnya pun dapat. Tapi dalam usaha mencari, ingat ya, dalam usaha bekerja mencari keperluan hidup, utamakan ibadahnya dahulu. Apa itu ibadahnya? Jangan melanggar larangan Allah. Karena itu tujuan kita. Jangan, menilai zaman sekarang kalau kita tidak tipu sikit-sikit, mana dapat? Wal'iyadzubillah. Zaman sekarang kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dapatkan projek yang besar, kalau kita tak suap, kita tak rasuah, mana dapat? Lurus bendul, orang akan pijak. Wal'iyadzubillah. Inilah yang menjangkiti penyakit manusia.
Mungkin wa'iyadzubillah termasuk setengah orang Islam. Karena sudah hilang pedoman. Di mana kita nak meletakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang setiap harinya minimum 17 kali. Jadi tak boleh pisah nih. Kan tadi saya katakan ya, ibadah dan isti'anah boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Masa beribadah kita mohon kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu melakukan ibadah. Semasa kita berusaha isti'anah mencari keperluan hidup kita, pastikan ada padanya nilai ibadah. Yakni usaha kita dapat restu ridha daripada Allah. Bagaimana caranya? Tidak melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan hidup hanya untuk ibadah. Sebab itu tadi Allah kata, aku cipta kamu hanya untuk ibadah. Habis ya Allah, macam mana nanti keperluan hidup aku? Tentang keperluan hidup kamu jangan khawatir. Aku yang bagi. Masya Allah. Aku yang bagi. Ini boleh kita simpulkan begini, jamaah sekalian. Kalau kita boleh risaulah. Misalkan, jika sekiranya kita ni boleh risau, patut risau dalam hidup. Patut risau dalam kehidupan. Maka hendaklah kita wajib dan patut risau jika kita gagal melaksanakan ibadah daripada gagal mendapatkan apa yang kita perlukan. Anda berusaha? Ya. Mungkin kita takut nanti bila gagal? Ya. Jika Anda takut gagal dalam berusaha, tidak berjaya dalam usaha, Anda sebenarnya lebih patut takut jika dalam berusaha itu kita meninggalkan ibadah. Ibadahnya apa? Masa usaha kita tidak lagi peduli hukum hakam Allah. Sebab tinggal ibadah, mana kita kehilangan matlamat hidup. Sementara bila kita gagal mendapatkan apa yang kita cari, kita hanya kehilangan keperluan hidup. Nah, sekarang contoh mungkin yang lebih jelas, dan ini sebenarnya saya suka contoh ini karena Quran beri contoh yang sangat luar biasa, dan mudah difahami. Ini banyak kali saya berikan contoh, saya ulangi sebagai ingat. Atau mungkin begini, baik, sebelum saya sambung contoh ini, terlupa tadi, sorry, agak lama. Siapa yang akan yang ingin bertanya? Mungkin ada pertanyaan, sila dahulu. Terlupa tadi dah bagi masa. Sila. Kalau ada yang nak bertanyakan. Kalau ada lah. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Okey, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, sekarang saya tunjukkan contohnya. Tadi saya sudah terlanjur menyebut tujuan hidup adalah ibadah. Tujuan hidup atau ibadah atau tujuan hidup. Mohon kepada Allah, minta pada Allah, minta ini, minta itu yakni minta keperluan hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Nah, bagi seseorang yang telah mencapai, saya ulangi, bagi seseorang yang telah mencapai tujuan hidupnya, biasanya melihat keperluan hidup itu menjadi tidak penting. Bagi yang telah mencapai tujuan hidupnya, dia tidak kisah kehilangan keperluan hidupnya karena telah mencapai tujuan hidupnya, yakni ibadah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Mari lihat Al-Qur'annya, buka Al-Qur'annya ya. Surah Toha. Ini contoh yang paling mudah ya, saya selalu memberikan contoh ini. Surah Toha, surah yang ke-20.
Surah 20 bermula ayat 17. Surah 20 bermula ayat 17. Okey, siapa agaknya yang ingin membacakan lagi sekali? Tolong bacakan bermula pada ayat yang ke-17 hingga ayat 21. Okey, sila. Dari mana? Saya baca ya Ustaz. Ya, dari mana ni? Dari Subang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Terus sampai ayat 21. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Sampai ayat berapa Ustaz? Lagi satu ayat. Qala khudhha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Barakallahu alazim, tabarakallah, masih banyak. Mudah-mudahan Allah. Amin. Amin. Amal saleh. Baik, ayat ini menceritakan tentang seseorang yang dihadapkan kepada dua pilihan dan dia mesti memilih salah satu daripadanya. Tujuan hidupkah atau keperluan hidup? Ia kanak budukah atau ia kanak nasta'in? Ibadahkah atau isti'anah? Dan orang ini memilih ibadah. Karena itu tujuan hidupnya. Dan bila seseorang telah mencapai satu tujuan hidupnya, keperluan hidup itu sudah dirasa tak penting. Macam tak ada nilai dia. Yang kisah Nabi Musa AS. Secara ringkas, dalam perjalanan balik daripada Madian, setelah 10 tahun Musa meninggalkan Mesir, karena ya dikejar-kejar oleh Fir'aun, tidak diminta pertanggungjawabannya, karena Musa tersilap dengan tidak sengaja membunuh kaum Qibti, pergi ke Madian selama 10 tahun. Dan insyaAllah di Madian Allah lindungi Musa melalui lindungan Nabi Shu'aib dan akhirnya menjadi menantu Nabi Shu'aib. Kawin dengan anak Nabi Shu'aib, yakni anak Shu'aib yang pernah ditolong oleh Musa memberikan minuman kambingnya. Selepas 10 tahun, Nabi Musa pun ingin baliklah ke Mesir. Tinggalkan Madian. Balik dah bawa keluarga, ada isteri, ada anak, ada ya kambing piaraannya sebagai bekalan hidup. Dalam perjalanan daripada Madian ke Mesir, sesampainya di Tur Sina, Bukit Sinai. Quran kata Tur, Quran kata Turis Sinin, Quran kata Turis Saina, maknanya sama. Bukit Sinai, Bukit Tur Sina. Sebelumnya sebetulnya Nabi Musa alaihissalam, yakni telah malam itu sangat gelap, sangat gelap dan sejuk dan bingung. Musa tidak tahu apa yang dia nak buat. Tiba-tiba dalam keadaan gelap gulita dan kesejukan itu, Nabi Musa melihat ada api di tempat agak jauh. Dan Musa seronok melihat api itu. Musa pun kata kepada keluarganya, ini anastu naro. Aku melihat api dengan gembira. Bayangkan, dalam keadaan gelap dan sejuk, kesejukan, melihat api tentulah seronok.
Musa pun berpesan pada istri dan keluarganya, tinggallah kamu di sini, aku nak pergi ke tempat api itu, mudah-mudahan lah kita boleh dapat berita tentang api itu, maknanya bila ada api, mana ada orang lah. Kita boleh minta izinlah bermalam di tempatnya malam ini ke, atau aku ambil sedikit api itu, kita buat la'allakum tastalun, kita buat unggun api untuk memanaskan badan kita. Itu saja. Jadi Musa pun pergilah mendekati api tadi. Pertanyaannya, api yang dilihat oleh Musa pada malam yang gelap dan sejuk itu agak menurut para pendengar sekalian, api sebagai tujuan hidup atau keperluan hidup? Api itu sebagai tujuan hidup atau keperluan hidup? Bagi Nabi Musa masa itu, agak-agak sebagai keperluan hidup. Kan? Api sebagai keperluan hidup. Musa pun pergi nak mencari keperluan hidup, yakni api. Sesampainya di tempat yang disangkanya ada api, Musa tidak temukan api. Sebaliknya Musa menemukan zat yang mencipta api, Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya dalam ayat-ayat yang awal-awal lagi lah. Bermula daripada ayat yang ke-9 sebenarnya kisahnya, tapi tak apa saya ringkaskan. Musa tidak menemukan api. Api tidak ada. Keperluan hidup yang dicarinya tidak ada. Sebenarnya Musa bertemu dengan yang mencipta api, Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah, berjumpa Allah, berada dekat dengan Allah, itu tujuan hidup atau keperluan hidup? Dia adalah tujuan hidup. Dekat dengan Allah, diterima oleh Allah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha dia ridha Allah, itu tujuan hidup. Dan di situ berlaku dialog yang sangat-sangat asyik sekali. Musa larut dalam keasyikan bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di kaki Tur Sina. Pertanyaannya, besar muda. Ketika Musa telah berada, berjumpa Allah dengan cara yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, lalu berdialog dengan Allah, Allah bagi wahyu kepadanya. Musa asyik, tenggelam, larut dalam kegelapan, larut dalam keasyikan bermunajat. Maknanya Musa mencapai tujuan hidupnya lah tu, dekat dengan Allah. Agak-agaklah semasa itu Musa masih ingat atau tidak bahawa tujuan awal datang ke tempat itu untuk mencari api? Pasti sudah tidak ingat, kan? Pasti Nabi Musa sudah tidak ingat, sudah tidak sedar lagi bahawa tujuan awal datang ke tempat itu untuk cari api. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam. Sudah berjaya menemukan, mencapai matlamat hidupnya. Dah lupa dah api. Kita tak fikir Nabi Musa ketika menerima wahyu panjang lebar daripada Allah, dalam ayat-ayat itu dipilihnya sebab Allah kata Musa dipilihnya sebagai rasul, akan diberikan wahyu dakwah kepada. Tiba-tiba Musa kata, ya Allah, kami datang ke tempat ini bukan nak dengar semua ini, kami datang ni nak cari api. Sebab isteri dan anak aku kesejukan malam ini nun di sana. Terbayang kita begitu? Tak terbayang langsung. Musa mustahil terlintas, masih teringat akan tujuan awal cari api. Api hanya keperluan hidup. Itu bila orang sudah mencapai tujuan hidupnya, keperluan hidup tu tiba-tiba tidak ada nilai sama sekali. Masya Allah. Dan ini dirasai oleh Musa. Tapi karena Musa ini baru dilantik oleh Allah sebagai Nabi, kan baru dilantik, tugasnya masih panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala dia belum benarkanlah Musa larut dalam keasyikan beribadah semata-mata keasyikan semata-mata karena tugasnya masih ada. Lalu Allah ingatkan, tegur Musa dalam ayat yang dibacakan tadi. Jadi ayat yang ke-17 Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya?" Itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa. Tersentak Nabi Musa yang sekalian. Ketika asyik bermunajat, tiba-tiba Allah tanya, Musa, yang kamu pegang di tangan kananmu itu apa?
Musa baru sedar, Musa kembali ke alam nyata. Dia kata, qala hiya asaya. Ya Allah, ini tongkatku. Tongkat. Baru sedar Musa berada di alam nyata. Berpijak di bumi yang nyata. Ini tongkat. Tongkat, ya betul-betul tongkat. Tongkat yang, ya, kayu-kayu biasa. Tongkat Nabi Musa tentu kalau kayu, taklah terbuat daripada emas dan apa. Bahkan Musa pun menjelaskan fungsi tongkat itu. Apa faedah, apa gunanya? Atawakkau 'alaiha. Dengan tongkat ini, ya Allah, aku bersandar atasnya untuk menjaga keseimbangan badan aku. Bila aku memanjat bukit, bila aku menuruni lurah, tongkat inilah yang menjaga keseimbangan supaya ya dapat balance. Wa husbiha ghanami. Dengan tongkat ini, ya Allah, aku boleh menghalau kambing-kambing aku, mencari makanan untuk kambing-kambing aku. Waliya fi amar wa maribuha. Dan aku masih punya banyak manfaat tongkat ini. Ringkas kata, ketika Allah tanya kepada Musa apa yang ada di tangan Musa jatuh tongkat, Musa kata, tongkat ini adalah keperluan hidupku. Itu ringkas kata. Kan dia kata ini penting tongkat, nyawa kedua ibaratnya. Bagi orang yang mengembara, berjalan panjang jauh di padang pasir, ya tongkat berkata nyawa kedua lah. Ya Allah, ini keperluan hidup. Itu ayat yang mudah. Apa kata Allah kepada Musa selepas Musa menjelaskan fungsi tongkat begitu penting baginya saat itu, karena itu keperluan hidupnya. Lalu Allah berfirman, qala alqiha ya Musa. Ayat 19. Musa, campak tongkatmu itu. Buang tongkatmu itu. Allahu Akbar. Allah yang menjadi tujuan hidupnya, Musa yang menyadari bahwa Allah ciptakan dia hanya untuk beribadah kepadanya, tiba-tiba Allah yang menjadi tujuan hidupnya menyuruhnya untuk buang saja tongkat itu. Buang tongkat kerana melaksanakan surat Allah, itu tujuan hidup. Itu namanya ibadah. Mempertahankan, menyimpan, memiliki tongkat, itu adalah keperluan hidup. Jadi dalam hal ini, mesti dihadapkan pada dua pilihan. Nak memilih iyyaka na'bud dahulu, atau nak iyyaka nasta'in dahulu. Nak mengutamakan al-ibadah atau isti'anah. Jika Musa ingin melaksanakan, mengutamakan al-ibadah, yakni patuh perintah Allah, karena Allah suruh buang tongkat, ya kena buang. Walaupun risikonya Musa kehilangan keperluan hidupnya. Kehilangan keperluan hidupnya. Tapi jika Musa sayang dengan tongkatnya, takut tidak memiliki keperluan hidupnya, ya simpan sajalah tongkat itu. Mana boleh ya Allah, ini tongkat penting ya Allah, perlu sangat hamba-Mu pada tongkat ini, mana boleh kami buang. Jika Musa enggan karena sayang pada kemuliaan, Musa telah kehilangan tujuan hidupnya, gagal menjadi hamba. Siksanya berat. Mungkin dia tidak kehilangan tongkatnya karena enggan mencampakkannya. Mungkin dia tidak kehilangan keperluan hidupnya karena enggan membuangnya. Tapi dia sudah gagal mencapai tujuan hidupnya. Di dunia Allah murka, di akhirat dimasukkan dalam neraka. Gara-gara tak mau mengorbankan keperluan hidupnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Tapi Musa contoh yang luar biasa. Musa kata, Tuhanku yang telah menciptakan aku, yang telah menghidupkan aku, dan telah memberitahu aku bahwa tujuan ia cipta aku hanya untuk patuh. Maka aku buang. Musa tidak peduli lagi tentang nilai tongkat baginya saat itu. Kan hanya keperluan hidup. Apalagi keperluan hidup kita, sebagaimana di dalam surah Al-Dzariyat, Allah yang memberi kita jaminan. Inilah contoh orang yang sudah mencapai makom matlamat
ibadah, keperluan hidup ini rupa-rupanya macam sudah tidak ada artinya. Musa lupa sama sekali akan api yang tidak dicarinya. Musa lupa bahwa keluarganya kesejukan, bingung, gelap di tempat yang ia ditinggalkan. Ketika Musa dipanggil oleh Tur Sina, bercakap, berdialog, mukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Telah mencapai tujuan hidupnya. Keperluan hidup hilang sama sekali. Sekarang, oh ini keperluan hidup aku. Tapi Allah suruh buang. Jika orang ingin mencapai matlamat hidupnya, dia mesti berani rela mengorbankan keperluan hidupnya. Yang hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Itulah sebabnya kenapa ibadah mesti didahulukan. Kalau perlu, jika ibadah yang Allah suruh ini tak dapat kita capai tanpa mengorbankan keperluan hidup itu mesti kita korbankan. Tapi jika perintah Allah, ibadah ini, kita berjaya melakukannya tanpa mengorbankan keperluan hidup, kita masih diizinkan memilikinya, alhamdulillah. Musa pun campak itu tongkat. Setelah ia campak, tengok. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, ayat 20. Lalu Musa pun mencampakkan, membuang itu tongkat. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu berubah, bertukar menjadi ular. Ular yang bergerak melata. Keajaiban yang luar biasa. Musa pun takut, karena itu kali pertama melihat tongkat bertukar menjadi ular di tempat yang tidak ada orang. Dia seorang saja di tempat itu. Dengan izin Allah. Ini mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Musa. Sebagai manusia biasa, apalagi disertai dengan rasa terkejut, tengok ular besar dan bergerak, mesti takutlah. Mesti takut. Pasti ingin menyelamatkan dirinya. Sama ada nak lari, atau mungkin nak cari kayu apa untuk bunuh ular tadi. Yang penting ingin menyelamatkan keselamatan dirinya. Tapi kalau nak lari pun belum tentu selamat. Ular ini bergerak. Nak lawan pun juga belum tentu menang. Tapi macam mana, yang penting jangan sampai ular ini membatukkan dirinya. Mematuknya susah. Keselamatan diri mesti dijaga. Pertanyaannya, keselamatan diri tidak dipatuk oleh ular, itu tujuan hidup atau keperluan hidup agaknya? Itu kan hanya keperluan hidup. Keselamatan diri, ya sekalian, itu hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Sebab itu ketika Musa dalam usaha beria-ia sangat nak menyelamatkan dirinya, bagi menyelamatkan keperluan hidupnya, datang pula perintah Allah ayat 21. Qala, Allah berfirman, khudhha. Musa, tangkap itu ular. Pegang itu ular Musa. La takhaf, la takhaf, jangan takut. Macam mana ni? Orang takut ular, nak lari. Tapi Allah malah kata, tangkap, jangan lari. Mematuhi perintah Allah, tangkap ular, itu tujuan hidup. Itu adalah ibadah. Tapi risiko dia, menurut akal sehat, kalau aku tangkap, mungkin aku dipatuk. Ular ni ular besar. Mungkin mati. Tapi aku dah mencapai matlam hidupku, ibadah. Kan patuh perintah Allah. Hilang keperluan hidupnya. Sehat, ada dia sakit. Tapi jika aku lari, mungkin selamat. Keperluan hidupku terjaga, terpelihara. Tapi aku gagal menjalankan ibadah. Mana yang didahulukan? Ibadah ke isti'anah? Ibadah ke isti'anah? Tujuan hidup ke keperluan hidup? Musa contoh yang luar biasa. Ditangkapnya itu ular. Karena itu adalah ibadah. Karena itu perintah Allah. Karena itu tujuan ia diciptakan.
Dia sudah tidak pedulikan lagi selamat atau tidak, sakit atau tidak, mati atau hidup, sudah tidak penting. Selepas dilaksanakan ibadah dengan yakin, dengan tawadhu, dengan cinta kepada Allah, sanu'iduha siratahal ula, akhirnya ular itu Allah kembalikan menjadi keadaannya sedia kala. Asalnya kayu jadi kayu. Ini salah satu contoh yang mudah difahami untuk memahami kenapa ibadah hendaklah didahulukan daripada isti'anah. Karena ibadah tujuan hidup, isti'anah hanya keperluan hidup, wasilah. Ini pengajaran yang penting, ini takdim dan takhir ini. Ini nomor satu. Contoh yang dalam Al-Quran yang lain banyak sekali. Banyak, dalam sirah paling banyak. Jadi kalau hidup itu begitulah panduannya. Hidup menjadi senang di dunia, senang di akhirat. Tapi kalau terbalik, orang sanggup menjual agama semata-mata kerana nakkan sesuatu yang dicarinya. Orang sanggup meninggalkan, melanggar hukum hakam agama karena takut tidak mendapatkan apa yang diusahakannya. Wah, maknanya betul-betul kita khosiru anfusahum, bak kata Quran. Orang ini sebenarnya sedang beria-ia sangat merugikan dirinya sendiri. Dia berusaha membanting tulang, bermandikan peluh dan keringat, tapi sebenarnya ia sedang merugikan diri sendiri. Itu Quran yang kata. Penat, tapi penatnya merugikan diri sendiri. Karena sudah terbalik. Sudah terbalik, Itu ya mas sekalian yang pertama. Walaupun ini sebenarnya penjelasan sangat panjang, tapi saya berikan satu contoh sahaja dalam hal ini. Ini nomor satu, rahasia kenapa ibadah didahulukan atas isti'anah. Karena ibadah keperluan tujuan hidup, sementara isti'anah adalah ibadah tujuan hidup, sementara isti'anah keperluan hidup kita. Baik, itu saja nampaknya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada saya. Alhamdulillah, jika manfaatnya dapat dikongsi bersama oleh jamaah sekalian, yang benar daripada Allah jua, yang silap daripada kelemahan diri sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan kita dan diterima usaha kita yang tidak seberapa ini sebagai amal soleh, dan moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk menjadikannya sebagai panduan dalam hidup. Hidayah. Karena kan selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah. Nah, sekarang ini kita sedang mencari hidayah irsyadiyah namanya. Bila kita dapat hidayah irsyadiyah, nanti insya-Allah Allah akan bagi kita hidayah taufikiyah. Insya-Allah. Itu saja. Mari kita dengar tasbih kifarah dan surah wal 'asri. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.